Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini di hari keluarga Ranto mau berbagi ceritanya di rumah kayu sederhana. Teman-teman, ini videonya aku ambil sekitar jam 5 sore ya teman-teman. Ini posisinya sekitar aku itu pulang dari kerja. Habis pulang kerja aku itu OTW buat panen pisang, karena kebetulan di sini pisang aku itu udah ada yang mateng, bahkan sudah ada yang dimakan burung. Buat panen-panen pisangnya di sini aku itu ditemani oleh kedua para bocil aku. Nah, sedangkan di sini Dede Lioranya itu lagi di ayungan. Dan Dede Liora itu di ayungan nggak tidur ya teman-teman. Jadi di sini sering aku suruh kakak Arlin buat ayungin dedenya, karena adenya itu sedikit aja nggak diayung pasti nangis. Sedangkan ada Nindi di sini, dia itu nggak ada sabar-sabarnya teman-teman, karena di sini pisangnya ada yang mateng, dia itu langsung comot aja. Dan lanjutan teman-teman, di sini juga ada pisang aku itu udah tumbang ya teman-teman. Jadi ya sekaligus di sini aku itu panen 2 batang pisang. Walaupun pisang yang tumbang di sini itu mentah teman-teman, di sini pisangnya udah benar-benar tua ya teman-teman, tinggal nunggu 1 minggu saja ini pisangnya itu udah mulai kuning. Dan ini pisangnya enak dibikin keripik ya teman-teman, apalagi kalau ditunggu sampai matang berwarna kuning, itu enaknya dibikin pisang goreng crispy. Dan tak lupa juga di sini aku itu ya teman-teman, setelah aku ngambil pisangnya di sini aku itu bersih-bersih dulu ya teman-teman, supaya nanti pohon-pohon pisang yang masih belum berbuah kalau udah dibersihkan itu bisa berbuah kembali lagi. Bukan hanya pisang aja teman-teman yang aku ambil di sini. Di sini juga aku ada ambil jantung pisang teman-teman, karena di sini juga pohon pisang aku itu ada yang tumbang. Dan di sini juga aku ada ambil biji sayur bayam batik. Nah, sayur bayam batik di sini tuh kemarin tumbuh ya teman-teman, dan di sini aku buahkan buahnya supaya aku tuh punya bibit sayur bayam batiknya. Dan ini dia hasil panen-panen pisang aku hari ini ya teman-teman. Aku itu ada dapat 2 tanda pisang ditambah dengan bibit bayam batik, dan ada juga jantung pisang. Enaknya berkebun begini ya teman-teman. Dan para bocil aku juga kayak mereka itu seperti bahagia sekali panen pisang, karena mereka di sini pengennya mau buat pisang keripik, pisang goreng. Setelah aku kumpulin di depan rumah, di sini pisangnya, pisang yang sudah dimakan sama burung, bahkan ada juga pisang yang sudah retak ya teman-teman. Di sini pisangnya aku lepasin supaya tidak banyak lalat ya teman-teman, hingga lalat nanti bisa berakibat sakit perut. Dan supaya hal itu tidak terjadi, di sini pisangnya itu aku lepas yang udah pada parah tidak bisa dimakan. Dan khusus buat biji bayam batiknya, di sini daunnya aku lepas, dan yang panjang-panjang di sini aku potong-potong sesuai dengan baskom bukan talenan yang ada di depanku ini ya teman-teman, supaya besok aku itu gampang aja buat jemurinnya di sinar matahari. Lanjut videonya buat keesokan paginya teman-teman. Aku itu udah bangun pagi-pagi mau buat sesuatu yang bisa aku buat di dapur, ataupun mau bersih-bersih di dapur yang bisa aku bersihkan, atau masih bisa dibilang masak yang masih bisa dimasak di dapur. Dan teman-teman, di atas meja aku itu banyak sekali yang berantakan, mohon dimaklum ya teman-teman, karena setiap malam aku itu ya enggak berberes. Kalau habis selesai makan itu piringnya ditaruh di atas meja, langsung tuh buat tidur. Mungkin efek karena capek ya teman-teman, untuk bersih-bersih di malam hari itu ya jarang aku lakukan. Kalau aku itu udah selesai berbersih di dapur, masa di dapur aku itu lanjut OTW buat lihat kebun-kebun. Lihat kebun-kebun bukan sekedar lihat kebun, di sini aku juga ya nanam yang bisa aku tanam, bahkan aku cabut yang bisa aku cabut. Dan teman-teman, di sini aku itu mau masak kacang sayur ya teman-teman. Karena kan pernah aku lihat ya teman-teman, dan aku tanya sama yang punya biji-biji seperti ini gini, mereka bilang ini namanya kacang sayur, beda juga dengan kacang hijau ya teman-teman. Kalau kacang sayur itu ya warnanya putih. Nah, orang kami sering bilang kacang putih ya teman-teman. Dan di sini aku itu mau buat khas masakan orang Nias ya teman-teman. Ini kacang seperti ini sering diminati di mana-mana pun kami berada, walaupun di tanah perantauan. Kalau ada kacang kayak gini ya buatnya kayak gini, seperti yang akan aku buat nanti. Karena di sini juga aku itu bingung ya teman-teman buat menceritakan seperti apa sih masakan khas Nias itu. Khas Nias itu sangat sederhana sekali ya teman-teman.
Ini kacang ibarat seperti kacangnya ditumbuk ya teman-teman, dan di sini juga nanti kacangnya itu dikasih kelapa. Nah, pertama-tama di sini kacangnya itu direbus sampai benar-benar matang, dan dulu kan kalau di kampung ada lesung ya teman-teman. Lesung di sini itu nggak ada lesung, jadi aku di sini gunakan nanti blender. Dan di sini aku itu pakai kelapa 1 butir ya teman-teman. Biasanya kalau di kampung yang punya pohon kelapa itu ya bisa sampai 2 atau 3 butir kelapa. Karena di sini aku itu tinggal di tanah perantauan, bahkan harga kelapa di tempat aku itu mahal, jadi ya aku pakainya ya sedikit aja teman-teman, cuma 1 butir aja. Tadi aku itu pas masak kacangnya itu masih gelap di luar ya teman-teman. Sekarang di luar itu udah mulai terang, karena tadi itu aku habis rebus kacangnya. Langsung aja aku itu otw ke sumur buat cuci-cuci pakaian teman-teman. Karena nanti setelah di sini aku masak, langsung aku itu mau jemur pakaian. Sambil aku itu mau blender kacangnya di sini, aku itu goreng dulu bawangnya teman-teman, dan habis aku goreng nanti bawangnya di sini aku itu habis blender langsung aku tuangin ke dalam. Biasanya itu di kampung teman-teman, di sini santannya dulu dimasak ya teman-teman, baru nanti dikasih kacangnya. Karena di sini aku itu ya kacangnya mau di blender, di sini ya otomatis air kelapanya dulu aku masukkan ke dalam air blender ya teman-teman, karena sayang aja nanti kalau dikasih air yang ada semuanya kacangnya itu lembek. Dan berulang-ulang kali di sini aku itu blender kacangnya, sama sekalian juga di sini aku kasih santan kelapa ya teman-teman, supaya mudah untuk ke blender kacangnya. Dan kebetulan di sini aku itu mau pengen ada rasa pedas-pedasnya. Di sini nanti aku itu petik-petik cabai hijau teman-teman. Di sini cabai hijaunya nanti aku itu masukin, karena nanti pas dimakan nasi sama kacang ini teman-teman, rasanya itu ada rasa pedas-pedas sedikit. Nah, beda dengan suami aku itu nggak suka makan yang pedas-pedas kalau dikasih ini teman-teman. Jadi di sini cabenya itu aku kasih 1 persatu tanpa harus dipotong-potong, takutnya nanti ya rasa pedasnya itu ya menyalar ke semua masakan aku. Nah, di sini aku itu masukkan tadi roiko sama micin teman-teman, dan di sini aku lagi suruh kakak Arni buat beli garam. Kebetulan garam di dapur aku itu lagi habis. Dan setelah semuanya bumbu-bumbu dikasih di teman-teman, di sini aku itu tak lupa buat selalu ngucek oseng-oseng ya teman-teman. Di oseng-oseng aku nggak tahu namanya apa teman-teman. Jadi ya tak lupa di sini aku itu ya onsreng-onsreng di sini kacangnya supaya nggak gosong di bawahnya. Dan itu adalah hasil masakan aku hari ini teman-teman, walaupun sangat sederhana, dan itu adalah khas kami orang Nias. Dan lanjut ya teman-teman, aku itu pergi ke sumur buat cuci piring, dan sekalian juga aku itu mau bilas pakaian yang sudah aku berus tadi pagi. Sedangkan piring yang sudah aku cuci tadi langsung aku bawa di rumah teman-teman, dan kainnya di sini langsung aku jemur. Dan teman-teman mohon dimaafkan apabila ada kata-kata aku yang kurang menyenangkan, bahkan kurang huruf, tidak sesuai dengan yang teman-teman pikirkan, mohon dimaklum teman-teman. Di sini aku juga ya sedang berusaha agar kata-kata aku itu sesuai dengan yang teman-teman ekspresikan. Dan teman-teman, sampai di sini dulu videonya, semoga teman-teman suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe video aku ini, semoga aku itu lebih semangat lagi membuat videonya. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye.